Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu salisatu ngasyarata utawi maqalah kaping 13. Nganil Hasan al-Basri saking Hasan al-Basri radhiyallahu an. Wa utawi Hasan al-Basri iku min akabiril tabi'in, setengah saking pira-pira gedene para tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi setelah para sahabat. Jadi Hasan Basri ini salah satu penggede ataupun orang yang famous kalau bahasa Arab sekarang, yang terkenal di antara para tabi'in, yaitu para generasi yang hidup setelah para sahabat. Utawi sapane wong iku la adaba, orang ditata krama lahu kaduwe man mangallahi ta'ala maring Allah ta'ala wa mangal kholqi lan maring makhluke Allah yola ilma mongko orang ono ilmu lahu kaduwe wong. Jadi yang pertama beliau menjelaskan bahwa ketika orang itu tidak beradab, maka sebenarnya dia itu tidak memiliki ilmu. Yang kedua, waman utawi sapane wong iku la sabara ora sabar sapa man. Waman utawi sapane wong la sabara ora ana sabar lahu kaduwe man ngala tahammulil balaya ing atase nanggung pira-pira cobaan wa adal khalqi lan pilorone makhluk wa ngala masyaqatil ijtinabil mangasi lan payae ngedoi maksiat wa ngala adail faraidi lan ing atase nekani pira-pira kewajiban ya ladina mongko ora ana agama lahu kaduwe wong. Jadi yang kedua, barang siapa tidak memiliki kesabaran, maka sebenarnya dia itu tidak memiliki agama. Yang ketiga, waman utawi sapane wong iku la waro'a ora ana warok lahu kaduwe man nganil maharimi ing atase perkara haram wal wasubhatilan perkara subhat la zulfa mongko ora ana pangkat utawa derajat lahu kaduwe wong ayat tegese la muratibata ora ana pangkat lahu kaduwe man indallahi ing atase Allah wala qurbatalan ora ana parek utawa dekat lahu kaduwe man minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Yang ketiga adalah barang siapa tidak memiliki waro atau wirai, maka dia itu tidak memiliki kedekatan dengan Allah. Jadi di makalah ke-13 Hasan al-Basri niki menjelaskan kepada kita bahwa ada tiga perkara lah. Dari yang pertama, barang siapa yang tidak beradab maka dia itu tidak memiliki ilmu. Maksudnya bagaimana niki? Kan sekarang banyak yang dikatakan oleh banyak orang adab itu di atas ilmu dan lain sebagainya. Sebenarnya itu juga tidak salah, tapi orang kalau mau beradab itu pasti berilmu, karena adab itu juga memerlukan ilmu. Bagaimana bertata krama dengan orang lain, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghargai sesama makhluk Allah, baik itu hewan, pohon, ataupun yang lainnya. Jadi sebaiknya ketika mengatakan adab itu di atas ilmu, dia juga sudah belajar tentang ilmu tersebut. Karena di sini Hasan al-Basri itu menjelaskan tidak ada orang yang memiliki tata krama tanpa memiliki ilmu. Jadi orang yang tidak bertata krama sebenarnya dia itu tidak memiliki ilmu. Kalau orang yang memiliki ilmu tidak memiliki tata krama, berarti ilmunya itu kurang barokah. Barokah itu bagaimana? Kalau menurut guru saya, barokah itu ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Yang kedua adalah waman la sabara lahu la dina lahu. Jadi barang siapa tidak memiliki kesabaran, maka dia itu tidak memiliki agama. Nah, maksudnya bagaimana ini? Di sini dijelaskan bahwa kesabaran di sini yaitu menanggung apa? Menanggung cobaan. Cobaan itu ada banyak, mungkin cobaan kesehatan, cobaan harta atau rezeki, ataupun cobaan-cobaan yang lain. Terus adanya wa'adal kholqi, jadi selain cobaan itu juga piloro ataupun
yang dilakukan oleh orang lain, bulian mungkin, ataupun kedoliman dari orang lain, maka dia itu harus sabar. Selain itu juga harus menanggung dia itu sabar dalam menjauhi maksiat, karena biasanya orang yang menjauhi maksiat itu juga butuh butuh upaya, karena biasanya itu maksiat itu sangat menggiurkan, sangat mudah untuk dilakukan dan sebagainya. Maka sebaiknya kita juga sabar ketika kita sedang berjuang menjauhi maksiat. Selanjutnya adalah sabar dalam menjalankan kewajiban. Kita tentunya salah satu kewajiban bagi kita adalah sholat fardu 5 waktu. Kita itu harus sabar. Maksudnya sabar bagaimana? Ya, ketika waktunya kita harus segera sholat. Mungkin kalau kita belum bisa segera, mungkin harus kita punya niat untuk segera melaksanakan. Fardu bagi orang muslim itu tidak hanya sholat, tapi ada hal-hal yang lain. Misalnya kewajiban menuntut ilmu, kewajiban untuk membayar zakat, ataupun kewajiban puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Jadi kita itu membutuhkan kesabaran. Orang yang memiliki agama pasti memiliki kesabaran. Karena kalau menurut Hasan Al-Basri ini, orang yang tidak bisa sabar berarti dia itu tidak memiliki agama, karena dia itu tidak bisa menjalankan salah satu ayat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi orang lain, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam ketaatan dan sebagainya. Jadi orang itu harus sabar. Bahkan di ayat yang lain itu dijelaskan wasta'inu bisobri was sholah. Jadi memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, karena berarti Allah pun sampai menjelaskan seperti itu, berarti orang yang memiliki kesabaran itu tingkatnya juga cukup baik, bisa dikatakan umat yang baik. Yang ketiga di sini dijelaskan waman la waro'alahu la zulfa lahu. Jadi barang siapa yang tidak bisa wirai itu adalah menjauhi perkara haram dan perkara subhat. Perkara subhat adalah perkara yang tidak jelas antara halal dan haram. Itu tidak memiliki kedekatan dengan Allah, karena dia itu terkait barang-barang yang haram, halal, bahkan ataupun subhat itu dia tidak memperhatikan. Bagaimana dia bisa memperhatikan Allah? Oleh karena itu dia itu tidak memiliki kedekatan dengan Allah. Jadi kita ulangi kita review lagi di Malu'ah ke-13 ini. Hasan Al-Basri itu menjelaskan adanya 3 perkara, yaitu orang yang tidak beradab maka dia itu tidak memiliki ilmu. Yang kedua, orang yang tidak bisa sabar maka sebenarnya dia itu tidak memiliki agama. Maksudnya dia itu tidak bisa mengamalkan ajaran agamanya. Yang ketiga, orang yang tidak bisa wirai maka dia itu tidak memiliki kedekatan dengan Allah, karena barang-barang yang halal, haram maupun subhat itu tidak diperhatikan. Bagaimana dia itu bisa memperhatikan Allah? Mungkin ini untuk makalah ke-13. Intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.